jam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi dan berdoa. Bertemu dalam kasih-Nya, bertumpu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, suaranya Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Baik, kita berdoa. Ibu minta salah seorang dari kalian, Teh Ocha, silahkan memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita berdoa kita. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena pada hari ini karena Kau telah memberi kami kesehatan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mulai pelajaran kami. Tuhan berkatilah kami, berikan kebenaran, berikan pelajaran yang baik. Ya Tuhan, berkati juga guru-guru kami, berikanlah mereka kesabaran untuk mengajari kami. Begitu juga ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami, berikan mereka sesuatu yang berpanjang. Kami ingin doa nama kami bersekutu. Hanya apa yang bisa menyempurnakannya. Amin. Kami doa amin. Amin, terima kasih Ocha. Nah, Ibu perhatikan hari ini hadir semuanya ya. Puji Tuhan, mudah-mudahan hari-hari ke depannya pun kita semua bisa hadir, nggak ada yang sakit ya. Pelajaran kita minggu lalu adalah tentang indahnya mengampuni. Apakah kamu sudah mempraktekkan hidup mengampuni tadi di dalam kehidupan kalian? Sudah. Adakah yang sampai pada saat ini masih menyimpan amarah di dalam hatinya kepada temannya? Tidak. Tidak? Tidak. Oh, ada yang sedikit katanya. Nah, mengampuni adalah memaafkan kesalahan orang Baik. lain. Ibu mau memberikan sebuah gambar untuk kalian perhatikan sesaat. Nah, kira-kira ini adalah gambar pertama. Gambar kedua. Perhatikan baik-baik. Ketiga. Bagaimana perasaan kalian melihat gambar tersebut? Sedih. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan setelah nanti kita selesai diskusi, maka setiap kelompok akan mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Oke? Silakan. Boleh. Lebih dari 1 boleh, ya. Sudah ada? Oh, orang ini mantap sekali. Sudah ada. Oke. Ayo, kelompok 3, jangan bengong. Oke, kelompok 1. Apa pesan yang kamu dapat setelah menyaksikan ketiga gambar tersebut? Yesus rela mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Iya, kasih tepuk tangan. Mereka mengatakan Yesus rela disalib untuk menebus dosa manusia. 2. Apa hasilnya?
Dia mengampuni orang yang benar. Itu Robert Wilson. Nelson Mandela, apa yang dilakukannya? Nelson Mandela adalah seorang tokoh aktivis dari Afrika Selatan, di mana dia memperjuangkan hak orang berkulit hitam sampai dia masuk penjara. Di penjara, apakah dia diperlakukan dengan baik? Tidak. Dia diperlakukan secara tidak manusiawi oleh kepala penjara. Tapi setelah dia keluar dari penjara dan berhasil terpilih sebagai presiden pertama orang yang berkulit hitam, apa yang dilakukannya? Bisa aja ketika dia menjadi presiden, bisa aja dia membalas kejahatan yang dilakukan oleh kepala penjara tersebut. Tapi si Nelson Mandela tidak melakukan hal tersebut. Bahkan hal pertama yang dilakukannya adalah apa? Diundangnya kepala penjara tadi makan malam bersama dengan dia. Dimaafkannya kesalahan yang pernah dibuat oleh kepala penjara tadi kepada dia. Yang kedua adalah Woodrow Wilson. ada kita berdua ini seperti yang tadi disebutkan oleh Stephen. Apa tadi Stephen? Dia adalah mengampuni orang yang mengakibatkan putrinya meninggal dunia. Yang terakhir ada Yusuf. Itu cerita di Alkitab. Siapa yang nggak tahu cerita Yusuf ini? Kisah Yusuf, nggak tahu. Kenapa? Kamu nggak pernah baca kisah Yusuf? Nggak pernah dengar? Atau siapa yang tahu kisah Yusuf? Apa? Apa? Iya, karena iri ya kan? Karena iri saudara-saudaranya sama Yusuf, maka saudara-saudaranya selalu berniat jahat kepada Yusuf. Sampai pada akhirnya dia dijual ke tanah Mesir. Beberapa tahun kemudian dia menjadi penguasa, ya kan? Penguasa di tanah Mesir. Dan saudara-saudaranya mengalami kelaparan. Saudara-saudaranya tadi datang ke Mesir untuk memberi makanan. Yusuf kenal sama saudaranya nggak lagi kenal Yusuf, udah jadi penguasa ya kan, udah jadi orang yang hebat. Dibayangkan sama saudara itu nggak mungkin Yusuf menjadi penguasa di Mesir, paling juga budak, karena dulu dijual sebagai budak. Apakah Yusuf setelah dia menjadi penguasa balas dendam dia sama saudara-saudaranya? Tidak juga, tetapi dimaafkan oleh Yusuf. Ketika kalian memaafkan kesalahan orang lain, bagaimana hati kita? Tambah berat beban kita? Tambah berat beban kita? Tentu saja tidak. Nah, maka teladan yang paling baik, yang sangat baik yang bisa kita teladani juga adalah Yesus Kristus. Allah melalui putranya Yesus Kristus. Berikut adalah alasan mengapa Allah mengampuni manusia. Tadi pertama udah ditanya kan, apakah Yesus disalib karena ditemukan kesalahannya? Tidak. Karena manusia. Nah, apa alasan Allah mengampuni kesalahan manusia? Yang ada tiga soal yang harus kamu kerjakan di dalam lembar kerja peserta didik. Lihat di infocus yang Ibu tampilkan, silahkan kamu kerjakan di
Ya. Terima kasih anak ibu semua yang sudah dengan semangat mengikuti pelajaran kita